underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om Bob. Temukan di channel YouTube Om Bob Indonesia. Om Bob, Pemprov Bali melarang air minum kemasan di bawah 1 liter diperjualbelikan. Bagaimana Om Bob menggarisbawahi masalah ini? Ya, ini Gubernur Bali kita ini, Wayan Koster, memang sering mengambil keputusan-keputusan yang kontroversial. Ya. Nah, memang seperti kita ketahui kan, Pulau Bali, Pulau Dewata itu tempat destinasi wisata yang luar biasa. Ya, tetapi kapan itu kita lihat kan, banyak sekali sampah-sampah itu di Pantai Kuta. Ya, nggak cuma di Pantai Kuta aja, ya. Jimbaran itu juga sampah-sampah saja. Nah, sampah-sampah yang terutama itu adalah bekas bungkus atau bekas kemasan AMDK, air minum dalam kemasan. Nah, rupanya gubernur kita ini melihat ini, wah, ini bagaimana kalau Pulau Dewata itu dikatakan kok tidak bersih, kok banyak sampah, terutama sampah-sampah plastik itu. Nah, dia harus ambil inisiatif kan. Nah, ternyata ambil inisiatifnya dia itu sekarang kontroversial. Nah, seperti kita ketahui, AMDK di Bali itu kan juga banyak yang dihasilkan oleh perusahaan lokal. Ya, jadi nggak cuman brand-brand besar aja yang ada, tapi perusahaan lokal juga ada. Dan kebutuhan air minum itu kan banyak sekali. Tiap tahun tuh naiknya kebutuhan tuh ada 20%. Memang semua pengusaha itu berusaha untuk bisa terjun dalam bisnis AMDK ini, air minum dalam kemasan. Lah, sekarang kalau dari survei, itu AMDK yang paling laris, itu sebetulnya ukuran yang 600 sama yang 300. Ya, 600 itu satu gelas besar, tapi kalau 300 itu satu gelas kecil lah gitu ya. Jadi inilah ukuran-ukuran yang paling laris. Nah, dengan adanya larangan Gubernur Wayan Koster ini, ya menjadi repot. Ya, karena untuk membuat AMDK yang ukuran 1 liter itu mesinnya harus ganti. Ya, mesinnya ini mesin cetakan gitu ya. Jadi mesin cetakan kalau 600 mili ya ukurannya cetakan botol 600 mili. 300 mili ya 300 mili. Kalau 1 liter, lah perusahaan yang selama ini bikin yang kecil-kecil tuh, dia harus merubah mesinnya untuk menjadi yang 1 liter. Ini duitnya kan banyak, nggak kecil. Lah, terus juga kalau ini dilaksanakan, maka tentu banyak perusahaan lokal yang sementara tutup untuk menghimpun dana agar bisa supaya bikin cetakan yang lebih gede tadi itu. Tapi apakah keputusan ini tepat atau tidak, Om Bob? Ya, kalau tujuan dari Gubernur Wayan Koster tadi itu kan tujuannya baik, mengurangi sampah. Nah, ini cuma jalannya yang lain. Ya, kalau memang menginginkan sampah yang banyak tadi itu tidak terdiri dari minuman-minuman yang tadi seperti itu, yang ukuran kecil AMDK tadi itu, lah mestinya bukan cara dengan demikian. Karena dengan adanya cara seperti ini kan, nah paling dikit membuat pengusaha susah. Terus juga membatasi orang. Kalau orang harus minum 1 liter kan nggak bisa. Umumnya orang beli yang kecil di bawah itu kan karena 1 kali konsumsi selesai. Ya, jadi ini membuat susah semua orang. Jadi yang jalan yang paling bijak adalah sebetulnya satu, memang melakukan kampanye, jangan lagi sering-sering atau mempunyai hobi minum AMDK. Jadi para orang-orang yang suka bepergian dihimbau bawalah tumbler
Botol minum itu. Ya. Nah sekarang kan di luar negeri bahkan di kota-kota besar sudah mulai ya, kita lihat orang-orang yang well educated itu sudah mulai kemana-mana bawa tumbler air. Ini satu. Ya. Terus sosialisasi ini harus dilakukan terus. Di samping itu pemerintah daerah Bali harus menyediakan depot-depot pengisian air minum itu ya secara luas. Ya. Ya jadi orang yang bawa tumbler itu kalau udah habis minumnya kan harus diisi. Betul. Kalau diisinya beli lagi yang AMDK terus dituangkan situ kan nggak lucu. Ya jadi dia harus menyediakan fasilitas ini secara cuma-cuma. Ya seperti yang dilakukan di daerah wisatanya di Semarang ya. Itu kan ada depo pengambilan air minum gratis. Katanya sih air minumnya sudah jernih, bersih, higien. Tetapi kemarin ada berita juga kalau ternyata banyak depo-depo air minum yang gratis itu tidak berfungsi, mesin yang rusak kayak atau apa. Nah itu yang harus dilakukan. Nomor 2, pemerintah Bali mestinya harus mikir, ini kalau terjadi banyak sampah ini kan diperlukan banyak orang untuk membersihkan sampah kan. Nah ini berarti diperlukan orang, diperlukan effort, usaha. Nah bagaimana kalau setiap penjualan AMDK yang di bawah 1 liter itu dikenai pajak? Ya bahwa satu botolnya itu katakanlah kenain pajak 100 perak, misalnya seperti itu. Nah duit itu harus disetorkan pemerintah daerah. Pemerintah daerah dengan uang itu mengelola limbah-limbah plastik tadi itu. Ini adalah jalan yang lebih bijaksana daripada melarang seperti ini. Ya, tapi baguslah dengan adanya pengumuman seperti ini ya kan masyarakat sok kan. Wah, ini gimana? Nah, dengan demikian mudah-mudahan masyarakat tahu bahwa memang botol-botol AMDK itu menjadi tumpuan sampah yang nggak karuan, membuat pemandangan tidak bagus dan lingkungannya nggak sehat. Dan hendaklah sekarang ini dijadikan titik awal bahwa semua orang sadar bahwa lebih bagus sekarang mempunyai tumbler untuk dibawa kemana-mana, minum dengan itu, dengan isi ulang agar supaya negara kita atau bumi menjadi lebih bersih. Oh, jadi begitu ya Om Bob. Jelas deh sekarang. Terima kasih Om Bob untuk waktunya. Sampai ketemu lagi di waktu yang akan datang. Saran dan masukan WhatsApp ke 0878 5590 7788. Underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om Bob. Jika Anda suka dengan channel ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen.